Oke, selanjutnya kita lihat soal yang kelima, ya. Masih tentang impuls dan momentum, ya. Sebuah senapan mesin menembakkan peluru dengan massa 50 gram dengan kecepatan 1000 meter per sekon. Seorang yang memegang senapan tersebut dapat menahan dengan gaya 180 Newton. Hitung banyak peluru yang dapat ditembakkan per menit. Nah, jadi ini ada soal seorang memegang senapan. Jadi kalau kamu misalnya memegang senapan, ketika misalnya pelurunya sudah lepas, maka kamu akan terdorong ke belakang, ya. Seolah-olah senapan itu memberikan gaya dorongan. Jadi gaya dorongannya katanya itu adalah 180 Newton. Nah, andai kan misalnya seorang penembak ini menembakkan pelurunya selama 1 menit, nah berapa jumlah peluru yang keluar? Oke. Nah, jadi di sini konsepnya adalah terjadi perubahan kecepatan, ya. Pastikan peluru itu mula-mula diam, lalu bergerak dengan kecepatan menjadi 1000. Jadi itu yang menghasilkan gaya dorongnya sebesar 180. Jadi pertama cari dulu waktu yang dibutuhkan untuk satu peluru keluar dari senapan itu. Jadi ketika pelurunya keluar dari senapan, berapa lama waktu yang diperlukan. Nah, kita gunakan teorema impuls momentum. I sama dengan F kali delta T sama dengan perubahan momentum massa kali Vt kurang V0. F-nya 180, kita mau menghitung delta T-nya, massanya 50 gram. 50 gram ubah ke dalam kilogram, 0,05 kilogram. Vt-nya 1000, V0-nya 0. Maka kalau kita cari dari sini delta T-nya itu dapat 5 per 18, ya. Oke, 5 per 18 skon. Jadi, delta T yang 5 per 18 skon ini adalah waktu yang diperlukan satu peluru keluar dari senapan itu. Nah, jadi kalau bayangkan kalau kamu menembakkan selama 1 menit, berapa jumlah peluru yang ditembakkan? Nah, tinggal bagi aja. Maka, banyak peluru yang keluar selama 1 menit, 1 menit 60 skon, biar sama ya, ini tadi skon, di sini juga harus skon. N itu sama dengan 1 menit 60, ya, 60 skon dibagi satu peluru tadi 5 per 18, maka kita dapat 216 buah. Oke, nah itu contoh variasinya, ya. Nah, kemudian soal yang terakhir, ini, sebuah bola bermassa 200 gram dilemparkan dengan kecepatan 20 meter per sekon dan menumbuk lantai, di mana sudut yang dibentuk bola 45 derajat terhadap lantai. Jika bola terpantul kembali dengan kecepatan dan sudut yang sama, lihat gambar. Ditanya besar impuls yang terjadi pada benda itu. Ini gambarnya. Dibayangkan sebuah benda bergerak dengan kecepatan 20, ini ke sini 45 terhadap lantai, dia mantul. Kecepatannya tetap sama. Ini kalau ini tadi datangnya 20, pantulannya juga 20. Jadi sudutnya ini juga sama, 45. Ditanya berapa besar impulsnya, ya. Karena kan ketika bola ini memantul ke lantai ini ada selang waktu di sini yang sangat singkat, terjadi kontak, ya, antara bola dan lantainya. Nah, ini berapa impulsnya? Oke, baik. Untuk menjawab ini, lagi-lagi kita gunakan impuls itu adalah perubahan momentum. Coba kita perhatikan vektor kecepatannya. Apakah satu garis lurus? Tidak, ternyata vektor kecepatannya itu membentuk sudut sebesar ini menjadi 45, 45, otomatis ini sudutnya adalah 90. Berarti, karena vektor kecepatan yang membentuk sudut, maka kita gunakan rumus resultan. Oke, ya, jadi gampang. Kalau dia satu garis lurus, Vt-nya ke kanan, V0-nya ke kiri, itu kan satu garis lurus. Tinggal kurangkan atau jumlahkan aja, ya. Maka kalau misalnya kita cari nilai P1, karena tadi kecepatannya ke sini sama ini kan sama, berarti momentum P1 sama P2-nya sama. Itu 0,2, massanya 200 gram, 0,2 kg kali 24 Newton sekon. Tinggal masukkan, maka 4 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 2 kali 4 kali 4 cos theta. Theta-nya bukan 45, ingat, theta itu sudut antara momentumnya atau sudut antara kecepatannya. Berarti ini, ya, jadi ini pasti 90. Cos 90 0, ini semua habis, maka impulsnya 16 kali tambah 16, atau 16 kali 16 tambah 16 kan itu 32. 32 16 kali 2, akar 16 kali 2 berarti 4 akar 2 Newton sekon. Oke, nah ini contoh-contoh pembahasan soal, nanti silakan kerjakan latihannya dengan cara yang sama. Jadi silakan pelajari dengan baik supaya nanti latihannya bisa dikerjakan. Oke.